Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak yang berada di kelas 10 IPS 1, 2, 3, dan 4, kalian berjumpa dengan Ibu Paulina sebagai guru yang mengajar mata pelajaran ilmu ekonomi. Nah, untuk pertemuan pertama ini, di mana kita menggunakan sistem semi daring dan daring, karena materi yang harus kalian baca atau materi yang harus kalian cerna sudah Ibu sampaikan pada pertemuan pertama kemarin melalui WA, yaitu tentang konsep ilmu ekonomi. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar lebih jauh, sebaiknya kamu kenal dulu dengan Ibu. Nama Ibu mungkin udah tahu, tapi gimana Ibu mengajar kamu belum tahu. Ibu Paulina, nama panjang Ibu Paulina Huta Galung, ya artinya Ibu orang Batak, tapi juga Ibu orang Lembak. Jadi bisa berbahasa Batak, bisa berbahasa Lembak. Nah, dalam belajar, yang paling Ibu senangi atau yang paling Ibu kagumi adalah anak-anak yang keinginan belajarnya tinggi. Karena seperti yang sering Ibu sampaikan di kelas-kelas 10 IPS, apalagi awal tahun, bahwa ilmu ekonomi itu bukanlah mata pelajaran sulit. Anda salah persepsi kalau mengatakan bahwa mata pelajaran ekonomi itu sulit. Tidak, mata pelajaran ekonomi adalah mata pelajaran yang paling menyenangkan. Apalagi apabila kalian melihat atau membaca atau mendengar atau menyimak kejadian-kejadian ekonomi setiap harinya. Nah, sekalian, yang Ibu mau juga dalam belajar itu keseriusan. Itu yang pertama, keseriusan. Yang kemudian motivasi, yang kemudian ada feedback atau ada tanggapan dari kalian ketika Ibu mengajar, walaupun ini secara semi virtual. Artinya ketika Ibu menyampaikan materi, Ibu mau kalian serius menanggapi dan berkomunikasi. Nah, untuk komunikasi kita sementara yang akan Ibu pakai adalah via video YouTube ini. Artinya kalian bisa mengkomunikasikan apapun tentang pelajaran ekonomi dengan Ibu melalui kolom komentar. Dan Ibu harap setiap dari kalian memiliki kemampuan untuk mengakses pelajaran ini melalui video YouTube, karena kita nggak tahu sampai kapan pandemi COVID ini akan berakhir, sehingga pembelajaran Ibu, maaf, tanda kutip sedikit, Ibu paksakan dengan menggunakan sementara dua metode, yaitu semi daring, yaitu WA, dan daring dengan tayangan video YouTube yang Ibu rekam secara offline. Oke, kita kembali ke dasar pembelajaran kita. Namun sekali lagi Ibu tekankan, Ibu mengharapkan kalian untuk menanggapi setiap pembelajaran melalui ilmu ekonomi. Karena kenapa demikian? Yang harus kalian sadari, yang harus kalian pahami betul bahwa pelajaran ekonomi di jurusan IPS adalah pelajaran induk untuk jurusan IPS. Artinya ya, dengan sedikit agak bergurau, Ibu pernah bilang sama setiap murid yang Ibu ajarkan bahwa jika kalian pintar IPS ekonomi atau pintar ilmu ekonomi di jurusan IPS, Ibu yakin sekali kalian akan pintar di semua pelajaran IPS, karena dia adalah induknya. Di dalam ekonomi ada hitungan, ada yang namanya semi sains, karena di dalamnya ada beberapa hal yang perlu kalian pelajari seperti semi eksak, yaitu ada penelitian, mungkin juga ada unsur-unsur pengujian dan sebagainya. Yang penting kalian sekali lagi sadari bahwa ilmu ekonomi adalah induk dari ilmu IPS, atau boleh dibilang bapaknya ilmu IPS. Artinya kalau kalian pintar ilmu ekonomi, maka ilmu-ilmu cabang lain di IPS insya Allah dikuasai. Oke, Ibu awali dengan maaf apabila dalam tayangan ini mungkin Ibu orangnya memang biasa cepat kalau bicara, biasalah orang Batak kalau bicaranya cepat, tapi akan Ibu usahakan mulai dari penjelasan tentang konsep ilmu ekonomi ini pelan-pelan. Oke. Maaf jika dalam tayangan video ini gambar Ibu akan kelihatan mungkin sedikit kurang mungkin kelihatan agak lebih tua di gambar ini, padahal kalau aslinya ya lebih tua. Kalau aslinya lebih tua lagi. Ada 7 hal yang harus kalian pelajari dalam ilmu ekonomi. Pertama, konsep ilmu ekonomi itu sendiri bisa kalian lihat di peta konsep. Garis yang lurus ke bawah itu nanti akan dibagi menjadi kelangkaan dan pilihan atau skala prioritas. Ibu ulangi, dalam konsep ilmu ekonomi, garis tengah yang terus menjurus ke bawah
itu ada garis yang memisahkan antara kelangkaan atau scarcity dan pilihan dan skala prioritas. Berarti itu satu konsep yang harus dipahami. Yang kedua, ilmu ekonomi. Yang paling kiri kalau di peta, ilmu ekonomi, sebelahnya ada kebutuhan manusia. Boleh kalian lihat peta konsepnya. Kemudian ada alat pemuas kebutuhan. Kemudian ada biaya peluang atau opportunity cost. Yang terakhir adalah motif ekonomi. Prinsip ekonomi, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 konsep yang harus dipahami. Ulangi, ilmu ekonomi, kemudian kebutuhan manusia, alat pemuas kebutuhan, konsep ilmu ekonomi, biaya peluang, dan motif ekonomi. Oke, kelas 10 harus paham cara membaca peta konsep. Dan peta konsep yang Ibu sampaikan di YouTube ini, silakan kalian gambar ulang di buku catatan ekonomi. Dan sekali lagi Ibu harap dalam pertemuan kedua ini bahwa kalian semuanya sudah bisa mengakses YouTube. Sengaja Ibu gunakan channel YouTube karena menurut Ibu via YouTube ini jaringannya paling kuat, karena kita langsung berhubungan dengan Google, sehingga dimanapun kalian berada, insya Allah dalam cuaca yang sedikit buruk pun Ibu terutama akan tetap bisa menyampaikan materi ke kalian. Oke, untuk hari ini mungkin kita cukup materinya tentang ilmu ekonomi dan kebutuhan manusia. Oke, silakan kalian lihat peta konsep. Dalam ilmu ekonomi ada beberapa hal, ada 6 hal yang harus kalian pahami. Pertama, 1, pengertian ilmu ekonomi. Kedua, perkembangan ilmu ekonomi. 3, tujuan ilmu ekonomi. 4, manfaat ilmu ekonomi. 5, pembagian ilmu ekonomi. Dan 6, kedudukan ilmu ekonomi dalam ilmu sosial. Ibu harap pertemuan kita sekali ini mungkin cukup sekitar 15 menit saja, sehingga konsep ilmu ekonomi dan kebutuhan manusia tuntas dalam 15 menit untuk pertemuan awal. Karena kalau terlalu panjang, Ibu rasa pertama kalian akan agak kewalahan memahami penjelasan Ibu. Terus yang kedua, Ibu takut sinyal atau jaringan yang terganggu. Harapan Ibu, apa yang Ibu sampaikan dalam pembelajaran pertama ini, walaupun sedikit, itu juga sering Ibu sampaikan, belajar itu walaupun sedikit tapi sampai. Oke. Ilmu ekonomi. Satu pengertian ilmu ekonomi, silakan kalian cari di beberapa literatur, buku, bisa melalui mungkin di pencarian Google, bisa melalui LKS atau beberapa sumber lain. Yang jelas dalam pelajaran ilmu ekonomi itu pemahaman tentang ilmu-ilmu pengetahuan di ekonomi tidak mengalami perkembangan yang terlalu jauh. Artinya buku tahun berapapun, jika itu pelajaran tentang ilmu ekonomi bisa kalian pakai. Ibu tidak memaksa kalian harus mengakses melalui mungkin Google dan sebagainya, tidak nak. Tapi materi apapun yang Ibu sampaikan, jika ada sumber resmi dan kalian bisa melihat bahwa itu sumber yang bisa dipercaya, silakan gunakan. Pengertian ilmu ekonomi. Jadi ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Jadi kalau kita bagi menjadi dua kata, oikos itu rumah tangga, nomos itu aturan. Jadi ilmu ekonomi itu adalah aturan rumah tangga. Nah, satu hal yang harus kalian pahami, kalau kata rumah tangga di sini jangan harfiah saja ya, artinya rumah tangga berarti keluarga. Itu salah satu contoh. Tapi kalau kita bicara tentang ilmu ekonomi yang lebih luas sebenarnya kita membahas tentang kegiatan manusia. Ya, kegiatan manusia untuk mencapai kemakmuran itu dalam skala yang lebih luas. Umumnya kita belajar ilmu ekonomi ini adalah untuk membahas tentang kegiatan rumah tangga negara. Umumnya ya. Artinya kegiatan rumah tangga lain ada kegiatan rumah tangga perusahaan, kegiatan rumah tangga masyarakat secara individual, kegiatan rumah tangga misalnya kalau kita bacakan di unsur pemerintahan di kecamatan, kelurahan, kabupaten, provinsi. Bahkan ada kegiatan rumah tangga dunia. Itu loh. Jadi secara umum pengertian ilmu ekonomi ini bagaimana manusia menggunakan aturan-aturan di rumah tangganya, artinya dengan sumber daya yang ada di sekitar rumah tangganya atau yang dia miliki, digunakan untuk mencapai tujuan kemakmuran hidup.
silakan pelan-pelan konsep ini ditanamkan dalam pikiran kalian, bahwa ekonomi itu mengajarkan kita bagaimana kita dengan menggunakan semua sumber daya yang ada di lingkungan hidup kita, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, atau sumber daya lainnya, atau resource kita sebut dalam ilmu ekonomi, kita gunakan untuk mencapai tujuan ilmu ekonomi, yaitu kemakmuran atau kesejahteraan. Nah, di sini kan pesannya jelas sekali bahwa belajar ilmu ekonomi mengajarkan kita, menuntun kita mencapai hidup yang sejahtera. Oke, sebelum lanjut, batas itu kalian boleh nanti memberikan komen atau pertanyaan melalui kolom komentar di tayangan ini. Oke nak, kemudian perkembangan ilmu ekonomi, tujuan ilmu ekonomi, manfaat ilmu ekonomi, itu sebenarnya manfaat dan tujuan ilmu ekonomi sudah termaktub di tadi, yaitu mencapai hidup yang sejahtera. Kemudian pembagian ilmu ekonomi dan kedudukan ilmu ekonomi, ibu rasa bisa kalian baca langsung aja di sumber-sumber yang ibu sebutkan tadi. Untuk belajar dengan Ibu Paulina terutama kelas 10, itu ibu tekankan kalian, ibu harap dengan sangat memiliki catatan di buku double folio, buku yang besar itu ya, double folio yang besar. Tujuannya kenapa? Nanti kalau kalian kelas 3 atau mungkin nanti ada perubahan kurikulum kelas 11, kalian kelas 11 atau kelas 2 itu sudah belajar tentang akuntansi, sedangkan buku yang digunakan double folio. Dan pelajaran ekonomi ini adalah pelajaran Indo ID IPS yang nanti salah satu mata pelajaran yang diunkan. Jadi kalau kalian punya catatan kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau kelas 10, 11, 12, maka itu bisa kalian gunakan sepanjang 3 tahun dengan buku double folio untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian nasional pelajaran ekonomi. Oke, yang sampai di situ kita baru berada pada 12 menitan. Gue harap kalian senang dengan pelajaran ini. Satu keyword, satu kunci, satu clue ya dalam ilmu ekonomi, bahwa ilmu ekonomi itu semi eksak. Pelajarannya keren karena banyak menggunakan bahasa-bahasa asing, istilah-istilah asing. Jadi kelihatannya kalau kita belajar ilmu ekonomi itu terlihat lebih smart gitu loh, lebih cerdas, lebih pintar. Karena di dalamnya ada matematikanya nggak serumit matematika yang kalian pelajari secara umum atau wajib ya. Ada matematika ekonomi, ada bahasa Inggris yang banyak sekali, terus beberapa bersifat analyze atau analisis, sehingga kalau belajar ilmu ekonomi itu lebih banyak kita unsur-unsur pembelajaran ilmiahnya lebih banyak. Ya sedikit-sedikit ke-IPA-IPAan lah, makanya di jurusan IPA ada juga pembelajaran lintas minat ekonomi. Oke, tentang ilmu ekonomi, tentang konsep ilmu ekonomi, pengertian ilmu ekonomi, dan seterusnya sampai ke aspek atau bagian ke-6, kedudukan ilmu ekonomi dalam ilmu sosial. Silakan baca, silakan nanti komentar atau tanyakan di kolom komentar. Oke, part 2, bagian kedua, kebutuhan manusia. Di sini ada 3 konsep, ada 3 hal yang harus kalian kuasai, yaitu pertama pengertian kebutuhan, yang kedua macam-macam kebutuhan, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nah ini, mudah-mudahan ini hal yang mulai sangat menarik untuk belajar tentang ilmu ekonomi. Pertama, pengertian kebutuhan. Ya dasar sekali sih. Mungkin kalian udah paham sih apa itu kebutuhan. Kalau secara gamblang ya segala sesuatu yang kita butuhkan itu kebutuhan. Butuh makan, butuh minum, butuh mungkin butuh kebutuhan tentang agama nantinya. Ada kebutuhan untuk bersosialitas, atau kalau anak-anak muda sekarang, anak gaul atau ibu-ibu muda, itu sosialitas itu salah satu kebutuhan sosial. Kemudian kebutuhan untuk memiliki barang-barang yang sifatnya umum seperti HP, itu kebutuhan banyak sekali. Yang jelas berarti kalau pengertian kebutuhan adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh setiap orang, itu disebut kebutuhan. Yang kedua, macam-macam kebutuhan. Jadi kalau kita membahas tentang macam-macam kebutuhan atau macam kebutuhan, berarti kita akan melihat beberapa jenis yang biasa dipelajari dalam ilmu ekonomi. Jadi kebutuhan itu kita bagi menjadi beberapa bentuk. Biasanya satu berdasarkan intensitasnya atau tingkat kepentingannya. Yang kedua berdasarkan waktu pemenuhannya. Yang ketiga bisa berdasarkan sifatnya.
Ada beberapa hal, kalau nggak salah ada 5, dan ini menjadi tugas kalian juga untuk mencari agar pelajaran ini menjadi berkembang di pemikiran kalian. Ibu ulangi, jadi sekaligus dalam hal ini menyampaikan tugas kepada kalian. Kalian silakan mencari materi tentang macam-macam kebutuhan. Yang akan Ibu jelaskan dalam pertemuan ini hanya satu, yaitu kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Jadi kalau kata intensitas itu adalah berdasarkan kepentingan atau tingkat kepentingannya. Ya, ada 3 golongan: sangat penting, tidak begitu penting, atau kurang penting. Ini konsepnya agak sederhana ya, tapi agak berbau-bau anak milenial ya. Kalau kalian sebagai anak-anak generasi sekarang harusnya sudah bisa membedakan mana kebutuhan yang sangat penting, tidak begitu penting, cukup penting. Ya, bahasa lainnya mungkin kebutuhan wajib atau pokok, kebutuhan tambahan, kebutuhan yang bisa ibaratnya tidak perlu dipenuhi. Bahasa lainnya banyak sekali bisa kita dijadikan bahasa untuk memahami kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Tapi yang paling sering dipakai adalah berdasarkan intensitasnya. Kebutuhan itu dibagi menjadi kebutuhan yang sangat penting, kemudian tidak begitu penting, dan yang ketiga adalah kebutuhan yang boleh diabaikan. Sampai sini mungkin mulai meraba-raba atau mencari ilustrasi. Bahasa lain yang mungkin kalau kalian belajar di SMP, tingkat kebutuhan berdasarkan intensitasnya itu ada 3, yaitu selain yang kata-kata pakai kata penting, tidak penting, dan tidak begitu penting tadi, yang paling sering digunakan yaitu istilahnya adalah kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan tersier. Ibu ulangi, jadi kebutuhan itu berdasarkan intensitasnya terbagi menjadi primer, sekunder, dan tersier. Oke, mudah-mudahan sudah mulai memahami. Primer, kita pahami kebutuhan primer atau kebutuhan yang paling penting, yaitu kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh setiap manusia. Kenapa demikian? Kalau tidak dipenuhi, maka kehidupan manusia bisa terganggu, bahkan bisa mengakibatkan kepunahan. Bahasa yang paling kasarnya, manusia akan mati kalau tidak bisa memenuhi kebutuhan primer ini. Oke, silakan berilustrasilah. Kira-kira kalau kebutuhan itu sifatnya harus dipenuhi, kalau tidak dipenuhi bisa mati apa ya? Silakan nanti jawab di kolom komentar. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kalau kita definisikan secara sederhana, kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Oke, aku harap kalian dalam belajar melalui via YouTube ini memegang pena sehingga bisa membuat oret-oretan di buku kalian. Oke, ulangi. Sambil memegang pena sehingga bisa membuat oret-oretan di buku kalian. Oke, sekunder sudah tadi. Ibu ulangi, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi oleh setiap manusia setelah dia memenuhi kebutuhan primer. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi oleh manusia setelah kebutuhan primer sudah, sekunder sudah. Makanya sifatnya boleh dibilang diabaikan. Contoh yang paling gampang, kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan barang-barang mewah. Kenapa bilang tadi diabaikan? Karena tidak semua orang bisa memenuhi kebutuhan barang mewah. Ini boleh diabaikan aja. Makanya nanti ada di peta konsep itu ada pilihan dan skala prioritas. Itu akan menyangkut pada kebutuhan tersier. Kenapa manusia harus bisa memilah dalam hidupnya? Tidak semua kebutuhan harus dipenuhi. Jangan memaksakan diri untuk dipenuhi. Makanya konsep di pelajaran apapun, konsep ilmu pengetahuan apapun selalu dihubungkan dengan aspek sosial, aspek agama, dan aspek sosial manusia. Artinya kalian belajar ini dengan teori pembelajaran abad 21 yang pernah Ibu sampaikan di MPLS, bahwa pembelajaran abad 21 itu menggunakan ciri-cirinya ada 3. 1, 4C, yaitu yang Ibu sampaikan kemarin, komunikatif, kolaboratif, kreatif, dan critical thinking, berpikir kritis. Jadi kalau belajar dengan Ibu, tetap menggunakan konsep pembelajaran abad 21 ya. Pertama, komunikatif artinya berkomunikasi dengan Ibu. Yang kedua, kreatif
ketika belajar banyak memberikan ini, kalau sanggahan boleh, atau bisa memberikan kritik yang membangun boleh, menyampaikan konsep-konsep yang ditemukan, berarti kreatif. Kemudian kolaboratif, bisa berkolaborasi dengan teman-teman, termasuk di dalamnya bisa membantu teman yang tidak bisa mengakses pelajaran lewat YouTube ini. Itu salah satu, sehingga dia berhubungan dengan karakter kalian. Jadi komunikatif, kreatif, kolaboratif, dan critical thinking. Oke, berkomunikasi, berkreasi, berkolaborasi, bekerja sama, dan berpikir kritis. Berpikir kritis ini lebih menekankan kepada kemauan kalian untuk mencerdaskan diri sendiri. Kemudian meliterasi. Nah, artinya setiap materi yang ibu sampaikan, kalian literasi sendiri, cari bahannya sebanyak-banyak mungkin, sehingga nanti mungkin bisa didiskusikan ke ibu, bisa didiskusikan ke kelas, walaupun kita belajar via media semi daring dan daring. Kemudian pelajaran abad 21 juga harus mengedepankan penguatan pendidikan karakter. Nah, anak-anak, tujuan kenapa disadari sekarang manusia itu dicari bukan hanya karena smart, bukan hanya karena cerdas, tapi berkarakter. Orang yang cerdas dan berkarakter akan lebih sukses dalam hidupnya, dunia dan akhirat. Ulangi ya, kita belajar di Dina bukan hanya mengejar kebutuhan dunia, tapi juga kebutuhan akhirat nanti. Artinya belajar menjadikan kamu manusia yang cerdas, berkualitas, juga berkarakter. Bahasa sederhananya berkarakter adalah orang-orang yang bisa menjalani hidupnya sesuai dengan tuntunan agama, itu menjadi manusia yang baik, manusia yang seutuhnya, berakhlak mulia dan cerdas. Oke, itu tentang macam-macam kebutuhan, dan satu macam saja yang dijelaskan, yaitu kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya atau tingkat intensitasnya. Oke, sudah 22 menit, ibu udah lewat dari janji ibu, nggak apa-apa ya, karena di kelas pun harusnya kita bertemu dalam waktu lebih kurang kelas 10 itu 3 jam. Tapi kalau ibu mau memaksakan akses YouTube ini 3 jam, ibu juga memikirkan kalian, mungkin pertama kemampuan HP, kemampuan memori, dan juga kemampuan keuangan ya. Nah, makanya ibu pelan-pelan, tapi belajar di kelas pun ibu juga kebiasaan ibu tidak memaksakan waktu full, tapi tujuannya kalian mengingatnya, kalian menyenanginya, dan kalian termotivasi sekali untuk belajar ilmu ekonomi. Oke, bagian ketiga dari kebutuhan manusia yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Nah, ini yang sangat menarik dalam ilmu ekonomi, sangat menarik. Kenapa ibu bilang menarik? Tanpa kita sadari bahwa sebenarnya kebutuhan hidup kita sehari-hari ya itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Contohnya begini, kenapa kita butuh HP? Ya, kita butuh HP pertama yang pasti adalah alat komunikasi yang kita gunakan di zaman canggih ini ya. Tapi ada beberapa hal lain yang bisa mempengaruhi kebutuhan kita akan HP. Pertama, bukan karena kita merasa ingin memilikinya karena butuh sebagai alat komunikasi, tapi ada orang yang memiliki HP, dia butuh, kadang-kadang tanda kutip, hanya sekedar untuk melihat status sosial. Mengerti maksud ibu nggak? Jadi gini, sebenarnya ketika kamu menggunakan HP Android ya, dengan kecanggihan manusia zaman sekarang ini, klasifikasi HP Android itu bertingkat. Makanya ada semacam istilah ya, bahwa kemajuan teknologi itu berkembang per menit, bahkan sekarang bilang per detik. Maksudnya gini, kalau ibu jelasin di kelas ya gini, mungkin agak sedikit lucu ya. Pertama sekali kita menggunakan telepon, itu ya mirip telegraf ya. Jadi artinya ketika seseorang menelpon, itu ada satu alat lagi di depannya, sehingga dia akan menghubungi operator akan menghubungi orang yang kita telepon. Itu loh, pertama sekali yang namanya telepon itu ditemukan. Ya kira-kira kayak korek api, dikasih benang, dibasahi, dikasih korek api lagi ke ujung, kira-kira kayak gitulah, mirip kayak gitu. Kemudian orang menemukan telepon yang berbentuk putar. Jadi kita nomornya diurut seperti itu, kita akan memutar nomor itu, misalnya 9, 8, 6, mutar terus 3 sampai lama sekali. Perlu waktu 2 menit untuk mencapai 8 atau 9 digit nomor telepon, karena harus pakai kode area.
Sehingga pernah Ibu sampaikan di kelas, kalau ada orang yang sakit ya, kita menggunakan telepon itu, maka kemungkinan besar untuk memberi pertolongan pertama itu akan terhambat karena lama sekali aksesnya. Kemudian orang menemukan telepon pakai sistem pencet ya. Jadi misalnya Ibu sering di kelas itu tet 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 tet. Itu artinya ya sistem pencet. Itu juga lama karena harus pencet, dan belum tentu orang di telepon terus, nggak mungkin kan orang di rumahnya duduk terus di samping meja telepon, nggak mungkin kan. Artinya mungkin suara telepon yang di luar sementara orang tidur di kamar, sehingga juga menghambat akses. Dengan kecanggihan otak manusia, penemuan manusia, maka ada ditemukan telepon yang berbentuk handphone, telepon tangan atau telepon genggam kata orang. Nah, ternyata handphone pun juga diawali dengan penemuan yang kita anggap kalau istilah kerennya handphone jadul. Itu yang pertama muncul ya. Kalau di Indonesia masuk sekitar tahun 2000-an, tapi kalau di negara-negara maju udah lama. 1980, 1990 mereka sudah menggunakan handphone. Itulah, walaupun awalnya disebut itu pager kalau nggak salah Ibu. Nah itu nah jadi untuk handphone saja orang bisa membeli handphone, menganggap bahwa handphone itu sebuah kebutuhan dengan berbagai alasan. Apakah lagi yang lain, itu maksud Ibu. Jadi faktor-faktor mempengaruhi kebutuhan manusia itu banyak. Bisa jadi selera, bisa jadi pendapatan, itu yang paling pertama ya. Pendapatan. Artinya kepemilikan orang akan uang atau gaji yang dia miliki, pendapatan dimiliki, itu akan sangat mempengaruhi tingkat kebutuhannya. Ya, kalau Ibu sering buat plesetan ya, beras orang miskin, beras orang kaya beda loh, ya kan? Handphone orang miskin, handphone orang kaya beda. Bahkan sayur orang miskin, sayur orang kaya udah beda zaman sekarang. Orang kaya mungkin dia beli sayur organik, sayur-sayur yang katanya tanpa zat kimia, yang harganya 2 kali lipat sayur biasa. Jadi kalau kita beli kangkung 2.000, jangan heran kalau kita ketemu kangkung di mall atau di supermarket harganya 6.000. Kalau kalian lihat, sama aja itu kan kangkung, yang enggak, beda. Ya. Oh, Ibu sangat bersemangat sekali kalau kita ketemu di kelas tentang ini sebenarnya. Karena akan banyak sekali hal yang kita sampaikan kelihatan lucu, tapi sebenarnya itu terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kesimpulannya pembelajaran kita tentang kebutuhan ini sebenarnya sangat menarik. Ibu juga kasih lagi tugas, dia ada 3 ya. Tadi kalian boleh mencari literatur atau literasi lah tentang ilmu ekonomi, mulai dari 2 perkembangan ekonomi, 3 tujuan ekonomi, 4 manfaat ilmu ekonomi, 5 pembagian ilmu ekonomi, dan 6 kedudukan ilmu ekonomi. Kemudian tadi kalian juga Ibu tugaskan untuk mencari macam-macam kebutuhan. Ibu sudah menjelaskan 1, yaitu kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Kemudian kebutuhan berdasarkan hal-hal lain, silakan kalian cari. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ibu tadi sudah kasih keywordnya. Ada pendapatan, bisa jadi selera, dan ada sekitar 6 atau 7 faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Silakan cari literasi Lana. Semangat terus belajar, semangat belajar ilmu ekonomi. Kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berakhir, sehingga kita bisa bertatap muka dan pembelajaran menjadi lebih enak, menjadi lebih menarik. Amin ya rabbal alamin. Jaga kesehatan, semangat belajar, patuhi protokol COVID. Ingat, sehat itu bukan mahal, tapi sehat itu adalah bagaimana kalian bisa menjaga diri sendiri. Oke, selalu semangat ya, sekali lagi semangat. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam tayangan pertama ini. Kita akan bertemu lagi masih dalam tayangan nantinya pertemuan kedua dan ketiga, karena konsep ilmu ekonomi ini sendiri masih banyak penjelasan-penjelasan yang kalian butuhkan, yang akan Ibu sampaikan. Doakan semoga kita selalu sehat. Semoga tayangan ini bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kalian semua. Cepatlah bergabung di pelajaran ekonomi. Ibu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.